Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam yang terhormat dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen Ibu Dian Meta Ariyanti. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester makalah yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Manajemen dalam kasus korupsi dana bantuan sosial di Indonesia. Makalah ini membahas bagaimana kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen berkontribusi terhadap kasus korupsi dana bansos dan langkah-langkah perbaikannya. Kasus korupsi bansos yang ini adalah abstrak tentang kasus korupsi bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, mengungkapkan berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan di pemerintah. Dalam makalah ini, kami menganalisis masalah organisasi, peran individu dalam organisasi, serta sistem insentif dan pengendalian keuangan yang ada. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk mencegah kasus serupa di masa yang akan datang. Korupsi adalah salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah kasus bansos pada pandemi COVID-19, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat justru disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai mengapa sistem pengendalian manajemen gagal dalam mencegah tindakan korupsi ini. Ada beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam makalah ini, diantaranya bagaimana kelemahan sistem pengendalian manajemen dapat berkontribusi terhadap korupsi. Apa saja faktor organisasi yang mempengaruhi perilaku korupsi, bagaimana insentif dan pengendalian keuangan dalam organisasi itu berperan dalam mencegah atau memungkinkan korupsi terjadi. Kemudian solusi apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen memiliki beberapa elemen utama, yaitu struktur organisasi, sistem insentif, dan pengendalian keuangan. Jika ketiga elemen ini tidak berjalan dengan baik, maka resiko penyalahgunaan wewenang akan semakin tinggi. Selain itu, budaya organisasi yang primitif terhadap korupsi juga menjadi faktor utama yang harus diperbaiki. Masalah organisasinya itu dalam kasus bansos kita melihat bahwa kurangnya transparansi dalam distribusi dana menjadi masalah utama. Selain itu, budaya organisasi permisif di beberapa institusi pemerintahan terhadap praktik korupsi. Kemudian tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang tegas untuk menyebabkan pejabat tinggi sulit untuk diproses hukum. Peran individu dalam organisasi
Selain faktor organisasi, faktor individu pun juga berperan dalam korupsi. Kurangnya kesadaran etika, penyalahgunaan wewenang, serta minimnya perlindungan bagi whistleblower membuat pegawai yang mengetahui penyimpangan takut untuk melapor. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam perlindungan bagi pelapor kasus korupsi. Mengenai insentif dan pengendalian keuangan, salah satu masalah terbesar dalam kasus bansos ini adalah insentif yang tidak seimbang. Pejabat tinggi memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari korupsi, sementara tidak ada insentif bagi pegawai yang jujur untuk melaporkan penyelewengan dan penyimpangan kasus korupsi tersebut. Sistem audit yang lemah dan kurangnya transparansi anggaran juga memperburuk situasi tersebut. Rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis ada 3 solusi utama yang bisa diterapkan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dengan sistem digital pemantauan dana bansos. Yang kedua, memperbaiki sistem insentif dengan memberikan perlindungan hukum bagi whistleblower dan menerapkan sanksi tegas bagi koruptor. Yang ketiga, memperkuat pengendalian keuangan dengan audit berkala oleh auditor yang independen. Kesimpulan yang didapat dari kasus ini, kita belajar bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen berkontribusi terhadap praktik korupsi. Transparansi, insentif yang baik, dan pengawasan keuangan yang ketat adalah elemen kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Demikian presentasi saya mengenai kasus korupsi dana bansos dan bagaimana pengendalian manajemen dapat diperbaiki untuk mencegah praktik korupsi di masa mendatang. Saya harap rekomendasi yang telah saya sampaikan mungkin dapat menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Ibu Dian, dan saya siap untuk terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.